Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal pembalik atau reversing entries. Jurnal pembalik sering juga disebut dengan jurnal penyesuaian kembali. Jurnal pembalik merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian. Tahapan ini dapat diselenggarakan apabila diperlukan. Maksudnya, jurnal pembalik sifatnya opsional. Dikarenakan tidak semua jurnal penyesuaian memerlukan pembalik. Penyesuaian yang mana sajakah yang memerlukan jurnal pembalik dan bagaimana cara membuat jurnal pembaliknya? Berikut penjelasannya. Jurnal pembalik atau sering disebut jurnal penyesuaian kembali adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Jadi jurnal pembalik dibuat di awal periode berikutnya. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi pencatatan akun dan mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi berikutnya. Misalnya, ketika perusahaan membayar biaya iklan di muka, perusahaan mencatatnya dengan mendebitkan biaya iklan dan mengkreditkan kas. Pada akhir periode, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan mendebitkan iklan dibayar di muka dan mengkreditkan biaya iklan. Nah, ketika dibuat jurnal penutup, maka biaya iklan akan hilang, sehingga yang muncul adalah iklan dibayar di muka. Untuk menjaga konsistensi perusahaan, ketika pencatatan menggunakan akun biaya iklan bukan iklan dibayar di muka, maka harus dibuat jurnal pembaliknya. Sumber data dari jurnal pembalik adalah jurnal penyesuaian, karena memang jurnal pembalik merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian. Tetapi tidak semua dari penyesuaian perlu dibalik. Pada dasarnya ada 4 macam jurnal penyesuaian yang harus dibuat jurnal pembaliknya. Yang pertama yaitu biaya dibayar di muka apabila dicatat sebagai biaya. Yang kedua, ketika pendapatan diterima di muka apabila dicatat sebagai pendapatan. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Dan yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Langkah-langkah dalam menyusun jurnal pembalik adalah yang pertama yaitu biaya dibayar di muka apabila dicatat sebagai biaya. Jurnal pembaliknya adalah dengan mendebitkan biaya titik-titik dan mengkreditkan titik-titik dibayar di muka. Contohnya, dibayar biaya asuransi untuk 2 tahun dan dibayar di awal periode. Ketika jurnal umum yang dicatat adalah dengan mendebitkan biaya asuransi dan mengkreditkan kas, maka inilah yang dimaksud dengan biaya dibayar di muka dicatat sebagai biaya. Jadi kata-kata biaya asuransi di debit ini menyatakan bahwasanya perusahaan mencatat biaya bayar di muka sebagai biaya. Akhir periode dibuat jurnal penyesuaian dengan mendebitkan asuransi dibayar di muka dan mengkreditkan biaya asuransi. Nah, penyesuaian inilah yang memerlukan jurnal pembalik. Bagaimana cara membaliknya? Yaitu dengan memindahkan posisi kredit ke debit dan posisi debit ke kredit. Nah, debitkan biaya asuransi dan kreditkan asuransi dibayar di muka atau kebalikan dari jurnal penyesuaian. Jadi, titik-titik ini tinggal mengganti dengan nama biaya dibayar di muka yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya adalah biaya sewa. Jadi, jurnal yang dibuat adalah
biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka diakui sebagai pendapatan. Jurnal pembaliknya adalah dengan mendebitkan titik-titik diterima di muka dan mengkreditkan pendapatan titik-titik. Contohnya, menerima pendapatan sewa untuk 1 tahun dan diterima di awal periode. Ketika jurnal umum yang dicatat adalah dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan pendapatan sewa, maka pendapatan sewa yang dikredit inilah yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka diakui sebagai pendapatan. Pada akhir periode, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan mendebitkan pendapatan sewa dan mengkreditkan sewa diterima di muka. Penyesuaian ini memerlukan jurnal pembalik, yaitu dengan membalik posisi kredit ke debit dan posisi debit ke kredit. Sewa diterima di muka debit dan pendapatan sewa kreditkan atau kebalikan dari jurnal penyesuaian. Jadi titik-titik ini tinggal diganti dengan nama pendapatan diterima di muka yang diterima oleh perusahaan. Contohnya di sini adalah iklan. Jadi iklan diterima di muka pada pendapatan iklan. Yang ketiga yaitu biaya yang masih harus dibayar. Jurnal pembalik yang harus dibuat adalah yaitu dengan mendebitkan utang titik-titik dan mengkreditkan biaya titik-titik. Contohnya, pada jurnal penyesuaian ada biaya gaji yang belum dibayar. Maka jurnal penyesuaiannya adalah yaitu dengan mendebitkan biaya gaji dan mengkreditkan utang gaji. Penyesuaian ini memerlukan jurnal pembalik, yaitu dengan mendebitkan utang gaji dan mengkreditkan biaya gaji, atau kebalikan dari jurnal penyesuaian. Jadi, titik-titik ini tinggal diganti dengan nama biaya yang masih harus dibayar. Contohnya adalah listrik. Utang listrik, debitkan, kreditkan biaya listrik. Yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Jurnal pembalik yang harus dibuat adalah dengan mendebitkan pendapatan titik-titik dan mengkreditkan piutang titik-titik. Contohnya, pada jurnal penyesuaian ada pendapatan bunga yang masih belum diterima. Maka jurnal penyesuaiannya adalah dengan mendebitkan piutang bunga dan mengkreditkan pendapatan bunga. Penyesuaian ini perlu dibuat jurnal pembalik, yaitu dengan mendebitkan pendapatan bunga dan mengkreditkan piutang bunga, atau membalik jurnal penyesuaian. Titik-titik ini tinggal kita ganti dengan pendapatan yang harus diterima oleh perusahaan. Contohnya di sini ada pendapatan sewa. Maka jurnalnya adalah pendapatan sewa pada piutang sewa. Selanjutnya kita akan mencoba membuat jurnal pembalik dari perusahaan Surya Jaya. Langkah awal adalah dengan mengecek semua jurnal penyesuaian yang ada, yang mana sajakah yang membutuhkan pembalik. Yang pertama yaitu ada jurnal penyesuaian biaya perlengkapan pada perlengkapan. Ini adalah penyesuaian pemakaian perlengkapan, maka tidak perlu pembalik. Penyesuaian yang kedua yaitu biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Ini adalah penyesuaian biaya bayar di muka
tetapi perusahaan tidak mencatatnya sebagai biaya, maka tidak perlu dibuat jurnal pembalik. Yang ketiga, yaitu pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa. Ini adalah penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka, akan tetapi perusahaan tidak mencatatnya sebagai pendapatan, melainkan mencatatnya sebagai utang, maka tidak perlu jurnal pembalik. Penyesuaian yang keempat adalah biaya depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan. Ini penyesuaian untuk biaya depresiasi peralatan, maka tidak diperlukan jurnal pembalik. Dan yang kelima adalah biaya gaji pada utang gaji. Ini adalah penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar. Maka penyesuaian ini memerlukan jurnal pembalik. Bagaimana caranya? Langkah awal, kita buat judul dulu. Suryajaya Jurnal Pembalik periode 1 Agustus 2019. Karena memang jurnal pembalik ini dibuat di awal periode berikutnya. Tadi penyesuaian Suryajaya 31 Juli, maka pembaliknya 1 Agustus. Kita persiapkan kolom untuk tanggal, ada kolom akun, debit, dan kredit. Berdasarkan penyesuaian, tadi di jurnal penyesuaian ada jurnal biaya gaji pada utang gaji. Maka jurnal pembaliknya adalah dengan mendebitkan utang gaji dan mengkreditkan biaya gaji. Dengan nominal debit dan kredit sama dengan nominal pada penyesuaian. Dikarenakan cuma satu yang memerlukan pembalik, maka langsung kita buatkan jumlah pada kolom jurnal pembalik. Jumlah debit dan kreditnya sama. Demikianlah proses pembuatan dari jurnal pembalik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.